Welcome to my channel and Milah channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 10 SMK Marif NU Banjar. Di pertemuan yang baik ini, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, lahir maupun batin. Dan kita doakan semoga yang sedang sakit cepat Allah ganti dengan kemudahan dan dengan kesembuhan. Kali ini alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah Bapak secara pribadi bisa bertatap layar dengan kalian kelas 10. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmahnya belajar pada kesempatan yang baik ini di semester 2 ini. Anak-anakku yang berbahagia, untuk tema pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan bab ataupun mata pelajaran ataupun materi yang telah dilalui beberapa minggu yang lalu. Kali ini kita akan membahas tentang menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Materi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan ini? Yang pertama yaitu pengertian zina. Materi berikutnya yaitu dalil Al-Quran yang melarang zina. Dan yang ketiga yakni hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan zina. Dan yang keempat jenis-jenis zina serta hukum yang diterapkan kepada pelaku zina menurut syariat agama Islam. Zina. Coba, apa yang kalian tahu tentang zina? Silahkan mulai berpikir untuk mengungkapkan. Ya, baik. Zina itu ialah perbuatan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Artinya, ketika seseorang melakukan hubungan badan layaknya suami istri ataupun secara biologis bertemunya alat kelamin pria dan wanita di luar pernikahan, maka itu dikategorikan sebagai perbuatan zina. Baik, anak-anak, kenapa pada kesempatan yang baik ini kita mempelajari materi tentang larangan perbuatan zina? Zina sendiri dikategorikan sebagai perbuatan yang keji ataupun bisa dianggap sebagai perbuatan yang tidak mengandung unsur kemanusiaan. Artinya tidak mengedepankan unsur selaku manusia yang seutuhnya, bahkan cenderung sama seperti layaknya hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan yang keras terkait larangan berbuat zina. Hal tersebut termuat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, mari anak-anak kita semua bacakan Surat Al-Isra ayat 32 tersebut yang ada di layar video dengan keras dan lantang. Persiapkan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Baik, kita coba sekali lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Di sana dikatakan bahwasanya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Keji diartikan sebagai perbuatan yang tidak mengandung unsur kemanusiaan, di mana ada sesosok manusia
yang dengan sengaja melakukan hubungan badan tanpa adanya pernikahan. Itu sama saja dengan menurunkan harkat dan martabat dirinya sendiri, dikarenakan hal itu serupa dengan tingkah laku hewan. Stop bergaul berlebihan dengan lawan jenis, karena hal itu dapat memicu terjadinya tindakan asusila maupun tindakan perzinahan. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana salisahuma syaiton. Rawahu At-Tirmizi. Yang artinya, tidaklah seorang laki-laki berhalwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di sini Rasul menjelaskan bahwasanya tidak diperbolehkan laki-laki menyepi dengan wanita tanpa ada ikatan pernikahan, karena yakin lambat laun seiring berjalannya waktu akan timbul godaan setan yang sehingga mengajak kepada kemaksiatan yang lebih daripada itu. Untuk itu, anak-anakku semuanya harus bisa menjaga diri, terutama dalam bergaul terhadap lawan jenis. Jenis-jenis zina. Berdasarkan status pelakunya, zina terbagi menjadi dua macam, yaitu zina muhson atau zina bagi orang yang sudah berkeluarga, dan zina ghairu muhson, artinya zina yang belum berkeluarga. Dari kedua jenis zina tersebut, ada beberapa hukuman yang diterapkan sesuai dengan syariat Islam, mengacu kepada sisi status pelaku perzinahan. Yang pertama yaitu hukuman bagi pelaku zina muhson ialah dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali, dan dihukum rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman rajam ini biasanya si pelaku dikubur setengah badan dan disisakan kepalanya saja. Kemudian warga dan sejumlah hadirin yang hadir turut melempari batu kepada wajah ataupun kepalanya hingga ia meninggal dunia. Hukuman ini sering digunakan di negara-negara yang menganut hukum Islam, kebanyakan di daerah Timur Tengah atau Jazirah Arab. Itulah hukuman yang Allah berikan kepada pelaku zina muhsan. Berikutnya ialah hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan. Yang pertama, apabila pelakunya masih gadis dan perjaka, maka dihukum dera atau cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelakunya duda dan janda, maka dihukum dera 100 kali dan rajam hingga meninggal dunia. Pelaku zina ghairu muhsan terbagi kepada dua, yakni benar-benar belum menikah dan yang kedua sudah pernah menikah. Yang mengeksekusi terpidana hukuman zina biasanya dilakukan oleh seorang algojo ataupun orang yang ditugaskan oleh negara untuk menghukum para pelaku zina dengan hukuman sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia sendiri, pelaku zina diancam dengan hukuman 9 bulan penjara sesuai dengan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pelakunya bisa dijerat dengan tuntutan 9 bulan penjara. Hal ini menjadi bukti bahwasanya secara hukum agama dan negara pun perzinahan tidak dibenarkan, terutama kita selaku orang mukmin yang mengenal dan memegang teguh ajaran-ajaran Islam.
sesuai dengan amanah yang diemban Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhi zina jika ingin selamat. Anak-anakku semuanya, itulah kiranya materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat, dan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe-nya ya. Oke.